Terima kasih Mas Agung. Coba saya mulai share screen ya. Oke, mana? Udah bisa terlihat belum ini Mas Agung? Sudah bisa. Udah bisa ya? Udah bisa full ya? Sudah bisa full, Udah Bangga. full nih Mas. Sudah, Bangga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman sekalian, juga akang-akang senior yang saya hormati, yang sudah bisa join di acara webinar kali ini. Terima kasih Mas Agung untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, karena atas rahmat dan ridhonya lah kita bisa berkumpul walaupun lewat Zoom online ini. Juga marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik, saudara-saudara, rekan-rekan, dan akang-akang sekalian yang saya hormati, izinkan di sini saya akan coba untuk men-share ya mengenai proses produk, bagaimana produk itu, barang jadi tekstil itu yang berkualitas, yang bisa dipasarkan, yang bisa didistribusikan. Jadi saya akan menjelaskan atau istilahnya buat refresh lah buat teman-teman semua juga, ataupun juga mungkin sebagai informasi buat rekan-rekan yang masih awam terhadap barang jadi tekstil berkualitas ini, secara umum, secara garis besarnya saja. Di produk di aparel industri itu secara umumnya itu bisa dimulai dari proses dari market trend untuk melihat sebetulnya tren ke depan tuh seperti apa sih gitu loh. Jadi ini memang sangat krusialnya di sini. Jadi kalau misalkan observasi atau analisa dari market trendnya ini misalkan tidak mengikuti pasar, ya akan mau jualan apa nantinya gitu. Jadi di sini sangat penting sekali untuk melihat tren ke depan tuh seperti apa gitu. Dan kemudian setelah tren itu misalkan sudah didapat dengan observasi, dengan research, development, dan dilakukan developmentnya yang juga dilakukan dengan pengetesannya. Untuk beberapa brand itu memang di development dan tesan lab ini sangat-sangat ketat dan sangat kuat sekali ya dibandingkan dengan nanti di area production-nya, karena itulah sebetulnya kuncinya dari si brand tersebut. Kemudian secara umum juga nanti saya akan coba menjelaskan mengenai di proses manufacturing-nya. Tetapi untuk kali ini mungkin saya akan mencoba untuk menggarisbawahi di area development-nya. Mungkin nanti dari teman-teman senior ya, dari akang-akang juga di sini ada Pak Kunto juga di sini, mungkin nanti bisa ditambahkan juga lah gitu. Baik, jadi dari konsumen ini saya dari awal dulu ya, dari konsumen kalau misalkan sebelum memilih produk yang ada di benaknya mereka itu biasanya itu sebelum memilih produk itu kebutuhannya apa sih gitu loh. Yang diperlukan dari produk tersebut apa sih gitu. Dalam hal ini misalkan untuk baju, mereka mau perlu baju apa gitu kan. Terus kemudian juga yang menjadikan dari pilihannya itu merek ya, brandnya gitu. Terus kemudian harganya dan quality, function, dan durability-nya. Nah, dari gambaran ini sebetulnya terkadang kalau misalkan si konsumen itu tuh atau calon konsumen itu sudah melihat kebutuhannya, sudah sudah suka dengan salah satu brandnya, apalagi dia fanatik gitu ya, apalagi misalkan dia price-nya tuh masuk di budget, dan juga mungkin oh ini lagi ada diskon, terkadang area quality-nya ini mereka nggak care gitu loh, mereka nggak begitu pedulikan gitu loh terhadap function-nya atau terhadap istilahnya setelah dipakai itu bisa tahan berapa lama tuh mereka nggak care gitu. Yang penting adalah oh ini udah modelnya udah bagus, brandnya ini sangat-sangat istilahnya wah hype banget lah gitu. Terus kemudian secara budgetnya juga masuk. Nah area quality nih kadang suka tidak dihiraukan oleh customer atau calon customer. Nah ini di sini saya akan mencoba untuk bagaimana sih kita melihat produk
itu berkualitas dan bagaimana sih proses produksi ini bisa sampai produk ini bisa dipasarkan dengan berkualitas gitu. Mungkin untuk beberapa rekan-rekan yang sangat awam, hanya bisa melihat udah di toko saja nih, sudah bisa dipakai nih. Tetapi perjalanannya sampai produk itu bisa berkualitas itu tuh seperti apa? Nah, ini saya akan coba menjelaskannya di sini. Dan juga pada saat si konsumen ini dia akan mencoba untuk membelinya, ya kan, itu dari kebutuhannya, apakah produknya itu modelnya cocok, ya kan, apakah produknya itu misalkan untuk formal, untuk dipakai di kantor yang formal, apakah dia untuk dipakai untuk yang casual, apakah juga misalkan kebutuhan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan untuk yang berolahraga gitu kan. Apalagi misalkan untuk kegiatan sehari-hari, apakah di rumah juga mungkin yang sekarang kan lebih banyak berkegiatan di rumah ya, dan juga yang lainnya. Dan juga mungkin yang dari para konsumen itu misalkan sebelum memilih produk itu ngelihat dari brandnya. Apakah dari yang sudah sangat well-known brand gitu ya, yang sangat branded sekali, atau dari lokal brand, atau yang ya udahlah misalkan merek nggak menjadikan masalah gitu loh. Selain itu juga mungkin dari tadi budgetnya apakah dia unlimited, apakah dia harus mempunyai misalkan katakanlah satu produk nih, katakanlah misalkan t-shirt rentangnya nggak mau lebih dari 200.000 misalkan, atau oke, saya mau beli t-shirt berapapun harganya saya akan mau beli gitu. Jadi itu salah satu acuannya. Di luar daripada itu juga ada function ya. Jadi misalkan calon customer itu dia membeli sebuah produk itu tidak hanya dari modelnya, tidak hanya dari brandnya, ataupun tidak hanya dari dia budgetnya, tetapi dia akan fungsinya untuk apa nih gitu loh. Function di produk Tesil itu mungkin macam-macam ya. Ini di sini secara garis besar aja, misalkan ada waterproof, ada untuk quick dry, apalagi dengan kondisi sekarang yang semuanya harus dengan higienis ya, antibakterial dan lain-lain gitu ya. Itu secara function. Jadi itu kurang lebihnya top of mind dari calon customer itu akan membeli sebuah produk itu berdasarkan dari kebutuhannya dulu apa, mereknya apa gitu kan, kemudian budget, dan juga secara function dari produk itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melihat lebih mendalami juga terhadap yang tadi di awal, bahwa selain dari concern atau pilihan yang dari merek, pilihan dia istilahnya dari budget, terkadang ke hal kualitas ini yang banyak konsumen atau calon konsumen itu yang nggak begitu pedulikan gitu loh, nggak begitu pedulikan. Tetapi jika kita ingin mendapatkan itu dia berkualitas, ya kan, biasanya calon konsumen itu dia akan melihat dari brand image-nya, ya kan. Katakanlah misalkan ini brand ini nih sudah sangat istilahnya terkenal lah dengan durability-nya, sudah sangat terkenal lah istilahnya dengan terhadap function-nya gitu loh. Itu bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya. Ataupun secara quality produk, misalkan dia dari rekomendasi komunitas, rekomendasi misalkan dari teman-teman sekitar, rekomendasi dari kita bisa ngelihat dari produk review di internet misalkan. Kalau misalkan suka ada satu produk dengan bintang 4 atau bintang 4,5 mungkin itu sudah sangat bagus gitu ya. Itu sebagai acuan kalau kita ingin membeli sebuah produk berdasarkan dari kualitinya. Dan juga dari material atau dari appearance-nya dan juga dari function-nya. Itu sebagai salah satu acuan untuk secara quality produk tersebut. Nah, dari sisi material atau dari appearance-nya dan juga function-nya itu beberapa konsumen itu sangat aware terhadap dari style dan modelnya, dan juga secara hand feel-nya ya. Untuk spesifik untuk material itu hand feel-nya itunya dipakai atau tidak. Terus kemudian pada saat misalkan dipakai itu nyaman atau tidak gitu loh. Ya kan? Nah, cuman mungkin ada beberapa situasi-situasi yang terkadang di saat pembelian online mungkin ya, yang mana kalau kita di physical store itu kan mungkin kita bisa langsung
mendapatkan hand feel produk itu bisa langsung, tetapi mungkin akan ada keterbatasan kalau kita melihat itu membeli produk itu dari online, karena kita tidak bisa merasakan, kecuali kita pernah membeli produk tersebut sebelumnya. Dan yang menjadikan acuan lagi pada saat calon customer itu untuk melihat dari material appearance atau function itu dari fitting size measurement-nya. Fitting size measurement-nya di sini. Jadi kalau misalnya kita biasa size tertentu, misalkan contoh saja saya di sini biasa pakai size L gitu misalnya. Nah, terkadang suka menjadikan kendala juga kalau misalkan kita beli lewat online gitu loh. Kalau misalkan kita beli satu produk yang kita belum pernah gitu, terus kita spesifik langsung beli size L gitu, tanpa melihat size spesifikasinya. Itu juga menjadikan acuan bahwa kalau misalkan membeli satu size measurement itu harus ditentukan gitu. Dan kemudian juga yang menjadikan pemilihan produk itu dibeli adalah stitchingannya ya. Jadi stitchingannya. Terkadang mungkin kalau buat beberapa teman-teman atau rekan-rekan yang sangat paham terhadap produk barang jadi, mungkin akan suka melihat dia stitchingannya ya. Stitching per innya ini apakah kerapatannya halus, apakah kerapatannya misalkan dari area depan, belakang, atau mungkin kadang ada beberapa teman saya yang dia sangat tricky terhadap produk itu, dia akan melihat juga jahitan dia inside dari produknya tersebut gitu, apakah rapi atau tidak gitu. Karena itu sebetulnya sangat berpengaruh terhadap quality ya, sangat berpengaruh terhadap quality, apalagi dengan penggunaan stitchingannya yang misalnya dia tidak sesuai dengan materialnya, itu bisa akan mengakibatkan durability-nya itu berpengaruh. Dan juga pemilihan warna ya, pemilihan warna itu juga menjadikan concern untuk customer membeli sebuah produk. Dan juga yang terlebih dari itu adalah terhadap function-nya. Karena katakanlah function itu adalah dari value added dari produk tersebut. Misalnya saja ada satu t-shirt yang biasa saja misalkan dia 100.000. Terus kemudian ada satu t-shirt lagi yang dia harganya 200.000, tetapi di situ dia menyantumkan hang tag misalkan dengan function quick dry gitu loh. Karena kenapa misalkan dia ada nilai yang lebih dari yang 100.000, karena disitulah dia value added-nya dari produk tersebut. Nah, baik. Di sini saya akan mencoba juga menjelaskan bagaimana sih sebetulnya brand-brand itu menjamin produk-produknya mereka itu berkualitas untuk bisa didistribusikan, untuk bisa dipakai oleh konsumen aman, nyaman, tidak ada mempermasalahkan terhadap after setelah dia pakainya. Sini saya akan menggaris. Jadi di brand secara umum, bulan ini saya mengambil dari di tempat sebelumnya ya. Jadi bagaimana sih si brand itu dia men-secure produk gitu loh sebelum diproduksi ataupun juga sebelum produk tersebut dipasarkan sampai ke customer. Jadi dari idea, dari desainer idea, dari market trend, market research itu dilakukan development. Dari development mereka melakukan quotation, setelah quotation mereka akan melakukan buy. Jadi istilahnya turun purchase order ke supplier, ke vendor, ke manufacturer-nya. Kemudian baru diproduksi. Dan dari produksi baru dia didistribusikan lewat logistik ke toko-toko. Jadi ini kurang lebihnya secara garis besarnya brand itu dia melakukan. Wajar ada. Ini ada sedikit suara nih, maaf. Nah, jadi bagaimana itu produk itu sebelum nyampe ke customer ya. Bukan dilakukan research develop, terus juga kemudian melakukan product engineering di sini. Jadi pada saat setelah diputuskan ada trennya ini akan seperti ini nih, kemudian di develop produknya, dilakukanlah product engineering, dilakukan istilahnya buatan sampel. Misalkan juga tidak serta-merta produk itu tuh kalau misalkan trennya bagus terus kemudian langsung mass production gitu. Jadi perjalanannya itu masih jauh sekali untuk di mass production. Jadi harus dilakukan dulu research dan juga pengetesan dari proto.
Terkadang dari proto itu misalkan atau dari set itu misalkan ada kendala tidak size ini gitu, ataupun juga misalkan tidak sesuai untuk di area-area tertentu gitu. Itu akan dirubah lagi, itu akan dilakukan perubahan-perubahan lagi. Apakah materialnya memang harus disesuaikan, apakah konstruksinya juga harus disesuaikan, itu kan lagi dan dilakukan engineering produk. Tidak hanya dari produknya saja, tetapi juga dilakukan pengetesan terhadap materialnya. Apakah material tersebut sudah sangat sesuai dengan fungsinya, sudah sangat sesuai dengan kegunaannya, itu dilakukan pengujian berdasarkan dari standar requirement dari brand-brand tersebut. Jadi akan lebih spesifik gitu di sana. Jika ada satu pengetesan misalnya yang di-require dari material tersebut atau dari produk tersebut itu tidak meet requirement, biasanya itu tidak dilakukan ke proses selanjutnya, itu akan dilakukan treatment ulang lagi. Itu sangat penting di sana, sangat penting di sana. Dan juga brand-brand tersebut bagaimana sih dia untuk memastikan bahwa produk itu aman untuk didistribusikan ke toko. Itu ada konsep juga mengenai ke sustainability-nya, ya kan? Ke sustainability. Jadi kalau kita bicara sustainable, ya memang sekarang nih sangat gencar sekali ya, apalagi di brand-brand luar, brand-brand Eropa, Amerika, dan juga mungkin udah mulai juga di brand-brand lokal mengenai sustainability. Karena sustainability memang mengenai isu utama ya, karena kita hidup di satu planet, tidak ada planet B gitu kalau ada beberapa slogan-slogan demikian. Jadi mengenai sustainable di sini mungkin juga banyaklah teman-teman senior yang sangat paham terhadap sustainable di sini. Jadi bahwa sustainable itu kan ada dua area ya, sosial dan environment gitu. Jadi kalau secara sosialnya itu kan mungkin di mana sih produk itu dibuat, bagaimana sih produk itu dibuat, bagaimana sih produk itu dibuat gitu loh. Jadi tidak hanya serta-merta produk itu tuh dibuat, jadi ada sisi sosialnya. Juga mungkin lebih ke human right-nya lah gitu loh. Dan juga di satu sisinya untuk sustainable itu adalah mengenai ke area environment-nya. Jadi lebih ke alam, ke lingkungan, supaya alam ini tidak habis ya kan. Jadi material-material yang dipakai ini friendly, material-material yang dipakai ini sustain gitu sampai anak cucu kita nanti masih bisa dipakai. Dan juga proses yang umum di sini, yang memang utama di sini adalah di manufacturing-nya. Mungkin saya di sini akan coba lebih menjelaskan lagi terhadap di development. Di area development. Kalau kita bisa sustainable, mungkin ada yang lebih expertise-nya lagi. Dan kalau kita bicara mengenai manufacturing proses juga, itu sangat panjang juga, sangat lebar sekali mengenai manufacturing prosesnya ini. Tapi di sini saya coba menjelaskan secara garis besar saja mengenai di development-nya. Jadi product development proses ini kurang lebihnya secara ini kalau misalkan saya coba jelaskan bagaimana sih brand itu melakukan development dari mulai idea, production, itu sampai di-deliver ke produksi. Itu normally biasanya dari mulai komponennya ya, dari mulai komponennya. Ini saya ambil dari tempat kerja saya sebelumnya, sebut saja H&M. Jadi dari mulai komponen development, itu kita melakukan secure dari mulai area development-nya, dari komponen-komponennya, dari raw materialnya kita pastikan bahwa itu sesuai dengan requirement yang ada. Gitu. Terus kemudian kita melihat bahwa produk apa sih sebetulnya yang akan kita buat, itu kita melakukan pre-order risk assessment. Jadi sebelum order itu turun ke produksi, kita melakukan pre-order risk assessment di saat product development. Jadi di area ini sebetulnya adalah area yang masih belum turun ke produksi, masih jauh lah istilahnya perjalanannya sampai turun ke produksi. Itu tergantung dari trennya juga. Biasanya itu tergantung dari brand ya.
Ada yang bisa sadari 2 tahun dia udah mulai melakukan development, ada yang dari 1 tahun melakukan development, ada yang mungkin dia persistent per 6 bulan katakanlah begitu. Itu tergantung dari brand. Dan juga di sini sebetulnya sangat kuat sekali ya di area development-nya ini kita untuk melakukan pengetesan. Karena jika ada kendala-kendala di development tersebut, ini kita masih ada waktu untuk perbaikan, kita masih ada waktu untuk treatment ulang, perbaikan secara konstruksi, perbaikan secara product safety-nya misalkan, atau even mungkin misalkan terkadang ada beberapa desain yang setelah kita melakukan pengujian di produk itu ternyata nggak sesuai dengan requirement, tidak sesuai dengan misalkan country destination-nya gitu. Jadi masih ada waktu untuk dilakukan pengecekan ulang atau dilakukan proses-proses ulang. Nah, pada saat dari proses development ini sudah secure, kemudian dilakukanlah quotation ke supplier-supplier untuk produk ini nih kita akan bisa diproduksi di supplier ini gitu. Nah, di supplier ini biasanya itu kita juga sudah akan melakukan pengetesan ya dengan mengikuti order risk assessment. Kalau tadi itu adalah pre itu istilahnya masih yang belum dari brand tersebut jadi untuk membeli gitu. Dan kalau sudah misalkan di quotation itu adalah sudah jadi. Jadi benefitnya pada saat kalau ada misalkan mengenai pengujian di area product development dan adanya pengujian juga di komponen, itu pada saat quotation itu kita akan bisa dengan lebih efektif untuk memilih produk mana sih sebetulnya yang sudah di-secure gitu. Jadi tidak pada saat order udah place, udah isinya turun PO, baru kita tes. Karena waktu mungkin akan sangat mepet jika ada kendala-kendala di pengujian itu yang belum sesuai gitu ya. Karena dari proses ya mungkin kita semua juga menyadari bahwa dari proses tekstil, proses produk tekstil itu banyak here and there-nya, banyak tidak selalu berjalan mulus gitu ya. Katakanlah walaupun misalkan dalam satu kali dyeing aja antara kemarin dengan hari ini bisa berbeda gitu. Apalagi benai bisa sangat berpengaruh terhadap warna. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa ada waktu di development itu lebih awal dan kita bisa secure-nya itu lebih awal, itu lebih efektif jika terjadi ada masalah. Nah, kemudian setelah pengetesan yang berdasarkan dari risk assessment tersebut itu sudah diikutin dan juga semuanya sudah di-secure berdasarkan dari product type-nya tersebut, barulah dilakukan pre-production. Jadi kenapa masih ada pengetesan juga? Karena ini adalah untuk memastikan bahwa material yang sudah kita develop di awal dan produk atau material yang sudah dilakukan di area tier 2-nya dan kemudian setelah di bulk-nya itu apakah sesuai atau tidak gitu. Jadi semua prosesnya ini, hasil-hasilnya ini harus konsisten. Dari mulai komponen, terus juga pada saat komponen itu sudah di-assembling dengan produk, kemudian turun bulk production untuk di area tier 2-nya, di area materialnya katakanlah, dan itu juga harus konsisten pada saat nanti diproduksinya. Jadi mungkin ada beberapa brand juga yang dia sangat strict terhadap pre-production ini. Misalkan saja sebelum mulai bulk production itu dilakukan pre-production dan dilakukan pengetesan di finish product. Jadi kalau finish produknya itu dia tidak oke hasilnya, itu biasanya suka akan dilakukan retreatment ulang lagi. Tetapi sebetulnya di sini pun juga kalau misalkan ada kendala, ini sudah sangat telat juga sebetulnya ya. Jadi memang itu tadi yang di awal ini memang harus benar-benar pre-order risk assessment, dan risk assessment-nya ini nih berpikir jauh ke depan. Jadi risiko-risiko apa sih sebetulnya yang akan bisa atau bisa timbul di saat diproduksi. Karena kalau sudah diproduksi harusnya itu tuh sudah tidak ada kendala lagi. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan retreatment, sudah
tidak ada waktu lagi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan gitu loh ya. Gitu. Nah, kemudian pun juga pada saat diproduksi ini masih ada pengetesan juga gitu. Biasanya itu terhadap baik itu physical ataupun chemical. Nanti di next slide saya bisa akan sedikitnya menjelaskan mengenai physical dan chemical. Di sini juga kayaknya ada expertise ini yang ada join nih. Nanti bisa ditambahkan nih. Dilakukan pengetesan terhadap random testnya. Jadi sebelum produk itu didistribusikan, produk itu istilahnya dikirim ke logistik ataupun nanti nyampe ke konsumen, itu dilakukan pengetesan juga. Dan juga akan dilakukan pengetesan di saat setelah nyampe di warehouse atau di toko. Itu biasanya suka ada. Jadi itu tergantung dari brand, dia mau melakukan securing produknya itu dari mulai area mananya gitu loh. Tapi inilah kurang lebihnya garis besarnya bahwa sebuah brand itu melakukan proses development dan melakukan secure produk sebelum diproduksi, sebelum didistribusikan ke toko begitu. Nah, ini product risk assessment di sini di dalamnya itu secara garis besar juga di sini ada mengenai ke country regulasi ya, ke country regulasi karena misalnya saja satu brand dia akan menjual di satu negara, di mana di negara tersebut sebetulnya untuk beberapa area, apakah katakanlah terhadap produk safety-nya, apakah terhadap artikel desainnya, itu tidak bisa dijual di sana gitu. Jadi tetap juga dia membuat gitu. Jadi sangat-sangat critical mengenai country regulasi ini harus diikutin gitu. Terhadap misalkan labelingnya, terkadang juga ada beberapa desain-desain yang tidak bisa dijual di negara-negara tertentu gitu loh. Itu menjadikan concern juga kita melakukan product risk. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah mengenai assessment untuk di chemical test gitu ya. Karena ini sangat penting juga karena kalau misalkan kita tidak melakukan proses di testing chemical ini, untuk di beberapa negara itu sangat concern sekali terhadap chemical ini. Jadi kalau misalkan produk ini masih ada bahan-bahan zat-zat yang berbahaya di produk ini, bisa akan mengakibatkan alergi terhadap kulit gitu kan, terhadap lingkungan juga, dan yang lebih parahnya mungkin akan bisa mengakibatkan kanker karena ada beberapa bahan-bahan kimia yang karsinogenetik gitu ya. Kemudian mengenai produk safety gitu, ini juga kita harus meng-highlight ini bahwa produk ini sebetulnya itu aman nggak sih digunakan, apalagi mungkin produk-produk yang baby and kids ya, baby and kids ini sangat-sangat kritikal juga di beberapa negara itu harus dilakukan pengetesan dan juga harus ada sertifikasinya bahwa produk tersebut memang sudah melalui pengetesan terhadap produk safety-nya. Tidak hanya dari part-partnya saja mengenai produk safety ini, tetapi juga dari penggunaannya. Dari penggunaannya, apakah nanti setelah digunakan produk ini nih bisa mengakibatkan luka atau tidak nih terhadap si pengguna, apalagi terhadap baby and kids, terhadap balita ya gitu. Misalkan saja yang sangat umum mungkin mengenai metal tools ya. Jadi jangan sampai misalkan ada metal tools itu yang terselip di produk baby and kid. Dan juga mungkin ini bisa diikutin juga dengan produk-produk yang dewasanya gitu. Juga mengenai physical test ya. Di sini physical test mungkin lebih ke area misalnya saja mengenai color fastness. Jadi produk ini apakah setelah dipakai apakah akan luntur, apakah akan bertahan lama gitu kan? Apakah pada saat misalkan setelah dicuci kemudian dipakai lagi nih apakah masih akan sama atau tidak gitu loh. Jadi ini yang sangat concern juga terhadap product assessment untuk melakukan physical test. Dan kalau misalkan produknya ini dia ada function khusus ya kan, dia melakukan akan performance testnya. Jadi misalkan saja mengenai pengetesan terhadap waterproof, windproof dan lain-lain ya. Dan juga mungkin kalau sekarang yang dari kondisi pandemi ini yang sangat apa ya istilahnya konsumen concern itu terhadap higienis ya, antibakterial dan lain-lain. Itu dilakukan juga pengujiannya juga. Dan juga tambahannya lagi di sini adalah wearing test. Jadi
Ini sangat korelasinya juga dengan physical test. Jadi di saat setelah dipakai ini, setelah di trial ini sesuai dengan produknya, sesuai dengan fungsinya, apakah setelah dipakai ini produknya ini masih sama nggak sih sebelum dengan dipakai gitu loh. Apakah produk ini setelah dipakai beberapa kali ini berubah nggak sih bentuknya gitu. Jadi bisa menjadikan concern ya untuk di product risk assessment. Nah, kenapa sih product risk assessment ini sangat penting dilakukan oleh brand gitu ya. Jadi mungkin buat tadi ada sedikit inputan juga dari Pak Kunto. Jadi bahwa mungkin ada beberapa teman-teman rekan-rekan di sini yang awam yang ingin mau mencoba untuk ke area-area startup di apparel ya. Jadi sangat bisa juga nih melakukan product risk assessment ini gitu ya. Karena dengan melakukan product risk assessment ini sebetulnya kita bisa akan membantu untuk memastikan bahwa quality itu bagus di produknya dan juga memastikan bahwa produk yang akan dijual ini sangat aman, nyaman ya kan untuk dipakai oleh konsumen. Dan yang lebih pentingnya dari itu adalah sebetulnya untuk sebagai legal requirement kalau produk itu diekspor, dikirim ke beberapa negara tujuan. Karena kita tidak akan bisa menjual satu produk di negara yang memang secara legalize-nya itu ada ketentuannya di sana gitu. Dan juga dengan begitu secara bersamaan kita akan bisa memastikan bahwa produk itu bagus sesuai dengan quality requirement-nya. Jadi produk risk assessment ini fokus terhadap produk dan penggunaannya, yang mana supaya untuk menghindari dari customer itu injury ya, ada luka atau ada istilahnya bisa mengakibatkan terhadap penggunaan si penggunanya gitu loh. Juga kemudian bisa mengakibatkan kerusakan dari properties yang lain gitu. Misalkan saja pada saat kita menggunakan jaket atau hoodie gitu, terus juga misalkan dia bisa mengakibatkan kelunturan terhadap inner produknya kita yang warna putih katakanlah gitu. Dan juga untuk sebagai customer perception dari quality tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan produk risk assessment ini, produk yang dipakai yang akan itu aman nyaman, yang mengakibatkan juga konsumen itu istilahnya trust dan terhadap produk itu, jadi dia mendapatkan nilai lebih dari produk itu. Jadi mungkin selanjutnya secara bisnis dia akan dapat customer loyalty terhadap produk itu karena produknya sangat bagus gitu loh, sangat istilahnya nyaman dan durability-nya juga lama gitu. Itulah kenapa product risk assessment ini di brand-brand ini sangat penting. Nah, beberapa informasi mungkin ini saya ngambil sedikit saja. Jadi bahwa untuk legal requirement ini ya misalkan saja di Indonesia ada SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Terus kemudian untuk di Amerika ada CPSIA, di China ada China Inspection Quarantine, mungkin juga untuk di negara Eropa dia ada OCOTEX. Di dalamnya ini sebetulnya mengacu dari ke ISO. Nah, oleh sebab itu brand-brand itu tuh dia harus mengikuti standar-standar ini. Harus mengikuti standar-standar ini gitu loh. Jadi tergantung dengan produk type-nya. Kalau misalkan dia itu top, ada ketentuannya. Terus kemudian dia misalkan untuk produk-produk spot, itu ada ketentuannya. Untuk produk-produk yang function ataupun juga misalkan yang lebih ekstrim juga dia ada ketentuannya di sini. Itu sebagai acuannya gitu. Nah, baik, misalkan contoh saja nih di sini standar nasional untuk sarung saja sebetulnya sudah ada gitu ya. Jadi misalkan kekuatan terhadap sobek, tear strength sarung itu ada gitu loh. Ada ketentuannya. Jadi membuat satu produk sarung itu sebetulnya juga sudah ada ketentuannya gitu. Sarung yang simple aja ada ketentuannya, apalagi dengan produk-produk yang lain, apalagi dengan produk-produk istilahnya yang function gitu, itu pasti ada ketentuannya ya. Oleh sebab itulah brand-brand itu dia mengikuti dan buat supplier atau buat vendor-vendor yang komit terhadap brand itu dia harus melakukan pengetesan-pengetesannya untuk memastikan bahwa produk itu terdeliver ke masyarakat, dipakai luas, itu tidak menjadikan masalah di penggunanya. Gitu. Ini sebagai contoh saja di SNI. Kalau untuk isi dari legal requirement dari yang lain itu sangat detail sekali ya, sangat detail sekali. Nah,
Kemudian mengenai di proses manufacturing-nya ya. Ini kalau tadi kan di area development-nya, terus kemudian mengenai ke product risk assessment, nah ini di manufacturing-nya. Jadi setelah dilakukan pengujian, setelah dilakukan pengetesan-pengetesannya oke, dilakukan percobaan-percobaan dengan marine test, itu barulah dilakukan mass production. Dilakukan mass production. Jadi diharap setelah dilakukan mass production ini, semua produk itu aman gitu lah. Nanti setelah menjadikan barang jadi. Jadi di area dari mulai ini kurang lebihnya di flow untuk di garment manufacturer kurang lebihnya seperti ini, dari mulai ada cutting, kemudian dia ada sewing ya kan, terus kemudian finishing dan packing. Ini kurang lebihnya seperti ini. Walaupun mungkin di beberapa produk itu bisa berbeda ya kan, karena mungkin akan ada misalkan print dia harus mungkin ada yang di dalam, mungkin ada yang di luar, kemudian dia misalkan ada juga yang harus ada washing, embellishment dan lain-lain, itu mungkin ada di dalam proses manufacturing-nya ini. Begitu. Jadi ini dari area secara proses produksinya. Dan juga mungkin kalau untuk secara quality-nya, dari setiap proses ini dia ada proses quality-nya. Jadi untuk memastikan bahwa dari satu proses, ataupun misalkan dia dari supply, terus kemudian dia dari pengetesan dari material, sebelum dia melakukan untuk ke bulk production-nya, dia melakukan pengecekan. Dari setiap proses ini biasanya suka ada pengontrolan setiap prosesnya, supaya dipastikan bahwa pada saat setelah selesai finish product, produk itu tidak ada defect, tidak ada istilahnya, tidak ada ketidaksesuaian. Jadi nyampe di konsumen itu dia akan merasa nyaman membeli, tidak ada komplain gitu kan. Dengan demikian secara bisnis dia akan bisa membeli lagi terhadap produk tersebut gitu. Jadi sangat-sangat concentrate sekali di saat manufacturing ini ada proses quality-nya. Nah, ini sedikit saya informasikan ya, mungkin untuk di beberapa brand-brand besar juga. Jadi sudah dimulai dengan menggunakan digitalisasi production control, karena dengan menggunakan digitalisasi production control ini memang bisa akan mempermudah untuk istilahnya mengontrol quality dari produk tersebut tanpa selalu harus kita turun langsung ke produksi gitu. Jadi katakanlah kalau manufacturing-nya itu puluhan line lah gitu ya, puluhan line. Mungkin seorang supervisor atau seorang quality manager mungkin dia tidak akan bisa melihat satu line gitu loh. Karena itu akan take time dan sangat tidak efektif. Tetapi bagaimana sih supaya data-data quality ataupun juga misalkan mengenai efektivitas dan efisiensi ini bisa terkontrol berbarengan. Jadi banyak beberapa brand yang sudah melakukan digitalisasi production control ini di manufacturing-nya dengan digital ya. Jadi katakanlah misalkan seorang owner dia lagi ada meeting misalkan di satu negara atau lagi di luar kota gitu, dia sangat bisa melihat hasil dari production. Dan yang benefitnya yang lain juga sebetulnya bisa mengeliminir manual data reporting. Jadi kalau ke isu ke sustainable itu akan perless lah gitu loh. Dan benefitnya juga sebetulnya dengan adanya ini, selain real time data juga akan bisa membantu untuk mengurangi defect ya, bisa mengurangi defect dan juga untuk menambah output secara bisnis itu akan sangat ada benefitnya gitu. Itu sih. Jadi kurang lebihnya jadi beberapa brand sudah melakukan digitalisasi production control ini dengan menggunakan aplikasinya. Begitu. Nah, jadi ini kurang lebihnya jadi secara umum, secara singkat saja, dari mulai istilahnya dari dia development, terus kemudian mengenai proses di tier 1, di tier 2, sampai ya istilahnya dijual di physical store, pun juga mungkin beberapa brand yang sudah melakukan omni channel ya, dia bisa online. Jadi ada dalam satu genggaman itu nyampe ke itu aman, tidak ada kendala, tidak ada isu-isu untuk produk tersebut dikembalikan. Gitu. Mungkin itu saja
dari saya terima kasih semuanya rekan-rekan. Mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih Kang Ali Munajat, materinya sangat menarik dan sangat ini ya, memberi wawasan tambahan buat kita semua. Sayang terbatas waktu ya. Ini harusnya kalau misal bisa lebih lama juga, insya Allah banyak materi yang kita serap. Oh, barangkali tadi ada tambahan ya dari Kang Kunto kalau nggak salah. Kamu reti sekali, kamu reti. Ya boleh. Kang Kunto dipersilakan. Oh ya, benar saya screen. Ya ditambahin, Gung. Enggak, kamu slide-nya. Oh ya. Slide-nya, Gung. Sebentar, coba saya buka dulu ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Belum terlihat, Gung? Belum terlihat belum? Ya. Sudah terlihat? Oke, ya. Oke, saya cuma mau nambahin apa yang diungkapkan oleh Mas Ali tadi. Bahwasanya kalau di supply chain itu hal yang terjadi seperti ini. Jadi sebenarnya masalah quality itu ada di 70%, ya. Jadi 70% itu ada di product development. Jadi kita mau bikin kualitas seperti apa, levelnya seperti apa, dan sebagainya, termasuk testing, termasuk aksesorisnya nanti mau di-develop apa, dan sebagainya, termasuk nanti sample development. Jadi product development itu jangan dimanain cuma sample development aja, tapi juga dari material development. Yang pertama adalah material development itu malah bisa dibilang paling penting. Tanpa ada material nggak akan ada produk seperti itu. Jadi kalau dilihat di diagram itu adalah 70% interaction paling lama itu memang di product development. Jadi dipastikan. Jadi kalau 70% masalah kualitas itu selesai di product development, ibaratnya kita tuh hanya 30% nantinya lebih mudah diproduksinya seperti itu. Karena sebagian besar contohnya apa? Material ada di mana? Di product development. Terus sampel development ada di mana? Di product development. Termasuk nanti juga untuk validasi testing masing-masing itu ada di product development. Jadi kalau kita sudah mengantongi semuanya proses itu di 70%, itu di 30% nanti diproduksi itu lebih gampang kita mengontrolnya karena lebih cenderung ke arah workmanship. Misalnya ya jahitan dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi saya cuma menambahkan aja betul apa yang dikatakan oleh Mas Ali tadi, bahwasanya paling penting itu adalah di awal. Jadi di awal di mana memang betul secara interaksi bahwa 70% itu adalah di product development. Tidak ada produk yang bagus kalau di 70%-nya ini tidak settle gitu. Banyak produk gagal dipakai karena 70%-nya ini tidak di taking care benar-benar seperti itu. Next. Lanjut, Gung. Next slide. Next slide. Oke. Ini saya tambahin aja alur proses tentang bagaimana sih produk itu di create. Jadi dari ide sampai production. Nah, kalau bisa dibilang dari trend forecasting dari marketing sama sales, hilang Gung. Oke, di situ ada Ada 3 warna ya. Ada warna kuning dan warna hijau, ya kan? Warna hijau dan warna biru biru toska ya. Tapi yang kuning di warehouse itu agak salah tadi, harusnya warnanya itu merah gitu loh. Nah, kalau dilihat
interaksi tadi 70%, ya, 70% itu ada di daerah warna kuning. Dari marketing, designer, material developer, product developer, termasuk headquarter di quality assurance gitu loh. Nah, nanti 30% itu dari mana? Nanti interaksinya adalah di hijau tadi gitu loh. Dari merchandising, dari procurement, termasuk logistik, nanti warehouse, pengiriman, sampai ke toko. Nah, seperti itu. Jadi saya cuma nambahin aja apa yang ada di slide-nya Mas Ali. Saya rasa ini lebih jelas kan tadi. Misalnya, material sudah selesai di develop, terus desainer sudah ada sketnya, itu diserahin kemana? Ke product developer. Product developer nih interaksi, ngetes material dan sebagainya, kerjasama sama quality assurance kan di situ kan. Setelah jadi itu kan jadi nanti ada interaksi sama pabrik ini vendor yang ngerjain order kita. Itu ada sample development sama tech pack ada di situ. Nah, itu tuh interaksinya ada semua di situ. Jadi ya semacam inilah proses dari ide sampai menjadi produk. Jadi makanya tadi saya bilang di bagian kuning dan hijau ya, hijau sampai Biru Tosca yang sebelah kiri, itu interaksinya hampir 70%. Kalau 70% dipastikan itu sudah baik-baik, ya kita tinggal kontrol yang 30%, lebih mudah. Jadi makanya proses quality control yang baik itu kalau apabila materialnya sudah dipastikan itu sudah baik, sampel development-nya sudah baik, semua risk analisis tadi yang dibilang sama Mas Ali itu sudah dilakukan di awal. Saya rasa itu aja, Gung. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mas Ali sebagai key speaker. Terima kasih. Terima kasih banget nih Pak Kunto. Ini sangat-sangat mencerahkan sekali ya. Ya, betul. Ada tambahan juga Kang Ali, barangkali ini tadi menanggapi Kang Kunto terkait alurnya ya, inputannya. Ya. Silakan. Dari Kang Ali, ada lagi? Tidak ada sih. Ini tadi memang betul sekali yang tadi disampaikan sama Pak Kunto. Jadi mengenai bahwa proses di development itu memang sangat krusial ya. Yang tadi mungkin disebutkan sekitar 70% sangat krusial, dan juga secara budgetingnya mungkin di beberapa brand luar itu benar-benar melakukan budget di research and develop nih, mereka nggak pelit gitu ya, nggak tanggung-tanggung gitu loh. Dia akan research sedemikian rupa gitu. Kenapa dia misalkan brand-brand tersebut dia untuk mengenai budget di research and development itu dia jor-joran karena dia ngelihat kompetitor-kompetitor yang lain pun demikian gitu loh. Jadi kalaupun toh misalkan satu brand dia tidak jor-joran di development, ya bagaimana nanti di pasarnya dia akan terlihat sebetulnya di situ gitu. Jadi memang betul. Terima kasih Pak Kunto. Jadi analisanya mengenai development itu kurang lebih sekitar 70%-an, betul sekali ya. Karena kita di lapangan juga memang seperti itu. Jadi kalau misalkan di saat development-nya kita merasa bahwa wah ini kayaknya kemarin nggak di produk risk nih, diproduksinya masalah gitu loh. Nah itulah jadi karena kita kelewat gitu loh. Jadi justru itu di saat kalau misalkan di tempat saya sebelumnya juga ya, pada saat kita melakukan product risk assessment itu ada spesifik discussion dari semua area gitu. Jadi kalau memang betul misalkan di sini mengenai dari desainer, mungkin dia akan sangat paham terhadap produknya. Tetapi desainer ini mungkin dia tidak tahu nanti setelah diproduksi itu berpengaruh nggak sih gitu loh. Dan juga mungkin dari sisi efisiensi produk ini sebetulnya akan sangat efisien nggak sih gitu loh, akan sangat mempengaruhi ke quality nggak sih gitu. Itu biasanya ada satu session khusus untuk memastikan bahwa satu produk ini sudah dilakukan product risk gitu loh, dari area materialnya, dari kemudian juga dari technician-nya, ya kan, setelah finish produk itu secara fitting itu enak atau tidak gitu loh. Karena katakanlah dia di size L-nya enak gitu loh, tetapi untuk yang di size yang lain enggak gitu. Jadi di situ jadi semua full size itu dia harus dia memastikan bahwa full size-nya itu harus convert gitu loh, harus cocok sesuai dengan negara tujuannya atau sesuai dengan marketnya gitu. Di saat di development itu misalkan ada ketidaksesuaian, biasanya itu akan dilakukan treatment ulang, akan dilakukan lagi redevelopment lagi, dilakukan redevelopment lagi. Jadi sampai memastikan bahwa
produk itu dari semua areanya itu sudah oke. Katakanlah terhadap fittingnya, katakanlah terhadap tech pack-nya gitu kan, itu harus sudah oke. Jadi pada saat setelah turun di produksi, itu istilahnya hanya tinggal goreng saja gitu, hanya tinggal goreng. Jadi hanya permasalahan-permasalahan di area manufacturer saja yang akan timbul, yang mungkin bisa langsung diperbaiki. Karena kalau misalnya ada isu-isu terhadap produk safety yang lebih parah lagi, misalkan ya salah desain karena produk safety, itu akan bisa merunut ke belakangnya lagi, itu susah untuk di treatmentnya ulang gitu ya. Gitu. Jadi betul sekali. Jadi bahwa di area development itu memang sangat penting, sangat krusial gitu. Dan mungkin untuk beberapa rekan-rekan, teman-teman yang mau di startup di industri aparel, ini sangat penting juga nih dilakukan pengujian-pengujiannya gitu loh. Gitu Mas Agung. Oke, baik. Tadi ya terkait tambahan yang disampaikan oleh Pak Kunto dan ditambahkan juga oleh Kang Ali. Nah, insya Allah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, namun sebelum nanti dijawab, bagi Bapak Ibu atau akang teteh yang telah hadir pada acara webinar ini mungkin bisa melakukan presensi kehadiran untuk absensi dengan cara melihat di kolom chat komentar dan mengisi link yang sudah disediakan ya, di kolom komentar tersebut. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah muncul. Mungkin di sini sepertinya saya stop dulu. Nah, pertama terkait dari Kang Ragil Imam ya, izin bertanya, bagaimana menyikapi customer yang jika produk risk sudah dilakukan sempurna, tetapi tetap ada customer yang selalu mencari celah untuk menjelek-jelekan produk brand tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu pertanyaannya dari Kang Ragil Imam. Ragil. Oke, monggo Dari bisa Ragil. dijawab. Ragil nanyanya apa itu tadi? Coba diulang. Bagaimana menyikapi customer? Customer. Ya, yang jika produk risk sudah dilakukan sempurna, tetapi tetap ada customer yang selalu mencari celah untuk menjelek-jelekan produk brand tersebut. Oh, Gimana? Ya, ini mungkin tidak ke area apa ya, masuk ke quality, mungkin itu nyampainya ke customer relation gitu ya, ke CS mungkin. Selama misalkan kita sudah melakukan produk risk sesuai dengan standar mutu yang sudah ada di standar requirement-nya, terus kemudian ada customer yang memang misalkan tidak satisfied terhadap produk yang sudah dibeli, ya kita sikapi dengan bijak saja gitu ya, dengan bijak saja, karena beberapa brand-brand luar juga ya, sebetulnya beberapa brand luar juga mereka tuh tidak mereka tuh sangat terbuka terhadap customer voice itu ya, terhadap customer voice itu, karena dari customer voice itulah sebetulnya itu kita bisa melihat apa sih kekurangannya gitu. Karena kembali product racism itu kan adalah sebuah sistem yang dibuat oleh manusia, dan juga mungkin teman-teman kita juga sepakat bahwa tidak ada satu sistem yang memang sempurna gitu ya. Yang sempurna itu kan ciptaan Allah ya. Jadi itu kita terima saja, kita open apa sih sebetulnya yang akan bisa menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap produk, walaupun kita sudah melakukan product risk assessment. Karena kembali di product risk assessment itu memang kita tidak mengetes piece by piece, kita tes wash, piece by piece kita color fastness, piece by piece kita color rubbing dan lain-lain segala macam. Itu bulknya itu kan banyak gitu loh. Mungkin di brand-brand lokal kuantitinya mungkin tidak banyak gitu ya, mungkin 5.000, 10.000, tapi di brand-brand luar itu kan itu udah ratusan ribu, mungkin jutaan gitu. Dan oleh sebab itu makanya ada sistem-sistem pengontrolan itulah sebetulnya manufacturer di saat di vendor itu sebetulnya dia harus melakukan tanpa terkecuali, karena dengan kuantiti besar itu kan ya, walaupun misalkan dengan pengetesan yang sudah dilakukan itu bisa saja ada ketidaksesuaian ya, ada ketidakcocokan. Sekedar
informasi saja ya, di tempat saya sebelumnya itu dia ada China Inspection Quarantine CIQ. Walaupun kita sudah melakukan pengetesan di saat development, sudah dilakukan pengetesan di saat sampel saya set produk sebelum turun ke produksi, PP sample, di bulk production, before shipment. Tapi pada saat nyampe di negara tujuan, si China Inspection Quarantine itu dia melakukan pengetesan, itu fail gitu. Itu fail menurut mereka. Jadi kita nggak bisa jualan juga di sana. Gitu. Itu fail oleh mereka. Itu bisa saja gitu. Karena mungkin contoh saja yang paling sering itu adalah mengenai ke chemical isunya ya, chemical isunya karena chemical itu kan sangat rentan sekali terhadap handling, terhadap humidity, terhadap storage. Itu bisa saja misalkan di saat di proses manufacture-nya itu sudah memenuhi standar requirement, tetapi di perjalanannya yang kita tidak kontrol timbullah gitu loh. Misalkan mengenai ke formaldehyde gitu. Itu sebagai gambaran. Nah, terhadap mengenai kalau ada customer yang masih istilahnya komplain karena tidak sesuai dengan apa ya, misalkan terhadap setelah dipakai ya kita open saja ya kan, kita open itu kita catat sebagai masukan karena itu anggap saja sebagai research ya, anggap sebagai research. Jadi mungkin di beberapa brand-brand otomotif malah yang hal-hal kayak gitu tuh dijadikan sebagai reward buat si yang ngasih komentar itu, yang ngasih apa namanya, yang memberikan komplain-komplain tersebut. Jadi seperti research gratisan lah gitu, katakanlah gitu. Jadi di satu sisi brand itu juga memang harus dekat dengan komunitas gitu ya. Di satu sisi harus dekat dengan komunitas karena suara konsumen itu sebetulnya ya untuk kita bisa melakukan improvement. Karena kembali kalau kita bicara improvement itu kan tidak stop di satu tempat ya. Improvement itu continue gitu. Nah itu kita open saja. Gitu. Kita open itu sebagai masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di produk-produk berikutnya. Ya, Mas. Baik, terima kasih, Ali. Saya mau nambahin dikit nih. Oh ya, Mangga. Oke. Kalau berkaitan dengan customer complaint, itu ada satu yang harus kita highlight adalah customer itu adalah raja. Jadi apapun pendapat dari customer itu sebaiknya untuk para startup, nanti kalau kita ini termasuk juga, saya juga percaya untuk dalam hal ini Eiger, Mas Ali juga akan follow up. Jadi apapun itu namanya komplain, itu harus di follow up. Di follow up-nya bagaimana? Langsung aja ganti dengan produk yang baru. Dengan catatan produk yang lama yang dia komplain itu dikembalikan. Jadi dengan demikian ada exchange. Dia komplainnya apa sih, bener nggak sih, dan sebagainya. Dan itu harus dibuktikan oleh konsumen sendiri. Makanya apabila konsumen itu bisa mengirimkan balik, ya tinggal diganti aja yang baru, selesai. Jadi dalam satu sisi konsumen dapat semacam penghargaan, yang kedua di sisi kita dapat sebuah data, jadi sampel nyata gitu loh, sampel nyata apa yang dikomplain oleh customer ini karena jahitannya putus atau apa, itu ada buktinya nyata, dan ternyata kita lihat lagi. Makanya kalau nanti startup UMKM ini kalau bisa ada identifikasi. Ini nanti waktu sampel itu dikomplain, itu dikomplainnya dari produksi yang bulan berapa. Bisa tahu dari pabrik yang mana. Karena kadang-kadang ada satu style atau dua style diproduksinya di dua pabrik yang berbeda. Jadi dengan demikian kita bisa follow up dengan pabrik-pabrik kita yang bikin produk kita, bahwasanya nantinya ke depannya kita akan lebih hati-hati, kita akan perhatikan seperti itu. Jadi yang paling penting adalah apa? Begitu ada customer komplain atau apa, ya langsung ditanggepin aja. Oke, bisa nggak kirim balik sampelnya? Nanti akan saya ganti dengan sampel yang baru. Ada dua keuntungan. Yang pertama, kita bereaksi dengan konsumen, dia tidak
tidak kecewa. Yang kedua, kita dapat datanya bahwanya produk tadi yang dibilang di komplain tadi bisa menjadikan masukan buat tim-tim di pemilik merek ini, terutama pemilik merek lokal, untuk follow up di produksi. Saya rasa itu aja. Terima kasih Mas Agung. Monggo lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Kang Gunto atas tambahnya. Itu ya tadi pertanyaan dari Kang Ragil ya terkait customer complaint gitu ya. Cukup ya Kang Ragil, cukup pas ya mendengar jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi ini mungkin dari di sini non tekstil ya, karena alhamdulillah yang hadir saat ini ada beberapanya yang saya cek ini di luar dari alumni Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, ada dari teknik kimia juga, kemudian juga dari umum juga ya. Nah di sini ada pertanyaan satu dari Mas Rohmat. Cara kita peka terhadap tren market yang lagi naik bagaimana ya? Kemudian tools yang bisa kita gunakan apa untuk tracking demand market yang lagi berkembang. Mungkin satu pertanyaan itu dulu Kang, dari teman-teman yang mungkin di luar tekstil ya. Ini sangat menarik ya sebetulnya untuk melihat tren market, apalagi istilahnya gimana sih tren market itu ke depannya seperti apa gitu ya. Mungkin nanti Pak Kunto juga bisa menjelaskan secara bisnisnya gitu. Yang istilahnya keterbatasannya terhadap tren market ini biasanya itu dilakukan research ya. Biasanya di satu brand itu mereka ada satu departemen research gitu loh. Tidak hanya terhadap dia brand, tidak hanya terhadap kebutuhan marketnya, tetapi misalkan juga bisa ngelihat tren warnanya nanti di tahun depan tuh apa gitu loh. Di tahun depan tuh apa. Jadi research lah sebetulnya yang tool yang paling bisa digunakan gitu ya. Bisa riset itu kan bisa macam-macam ya. Riset itu bisa macam-macam. Riset itu bisa kita dari interview dengan beberapa orang, bisa riset dengan online, bisa riset juga dengan langsung melakukan review-review ke beberapa produk kompetitor gitu misalkan. Jadi ya sangat banyak sebetulnya toolnya gitu ya. Gitu. Terus juga misalkan dari kalau misalkan kita ada satu data terhadap satu penjualan di satu brand lah misalkan, itu kita bisa ngelihat juga dari beberapa brand yang sudah go public, biasanya mereka itu akan sangat terbuka terhadap revenue-nya gitu ya. Jadi akan bisa kelihatan, oh bisnisnya untuk si produk ini nih laku nih gitu. Itu bisa dijadikan sebagai acuan ya, bisa jadi sebagai acuan untuk melihat tren ke depan tuh sebetulnya apa gitu loh. Ya contoh misalkan di saat kondisi pandemi gini kan yang sangat jangan harus nunggu besok lusa lagi, kan udah sangat kelihatan ya bahwa semua orang tuh sangat peduli terhadap kesehatan. Jadi produk-produk yang concern-nya terhadap kesehatan, terhadap higienis, itu ya adalah produk-produk yang demand di market nih lagi tinggi gitu ya, lagi tinggi gitu. Nah mungkin sedikit saya ngasih gambaran juga ya, juga mungkin nanti dari teman-teman akang-akang senior bisa ditambahkan juga. Dari kondisi pandemi ini, saya pernah pada saat saya di luar gitu ya, atasan saya itu pada saat bulan pertama pandemi menerpa dunia itu, dia ngasih share email ke semua. Ngasih share email ke semua. Di saat awal pandemi. Jadi dia tuh langsung istilahnya untuk supaya semua karyawan itu tidak panik. Karena kan semua di lock, kita tidak bisa keluar. Toko-toko kita di luar tuh tutup gitu ya. Toko-toko kita di luar tutup dan langsung melihat bahwa wah ini penjualan tuh drop banget gitu loh, drop banget, dan tidak ada orang yang bisa memprediksi ini sebelumnya gitu loh. Nah, tetapi ini bos saya itu pada saat itu tuh untuk bisa menenangkan supaya semua karyawan itu tidak panik, dia membilang begini bahwa kondisi ini nih akan bisa pulih gitu loh. Karena kenapa? Karena semua orang pintar di dunia ini semua berjuang untuk mengantisipasinya gitu loh. Nah, mungkin kalau kita istilahnya disiplin, mengikuti anjuran-anjuran ya yang memang kita harus ikutin gitu ya. Kan mungkin ada beberapa literatur atau berita-berita di luar juga, beberapa negara-negara yang memang sangat disiplin itu cenderung terhadap
yang isu corona itu sudah menurun gitu ya. Nah, dengan demikian nanti kalaupun toh misalkan di kita sendiri itu istilahnya sudah dalam satu waktu itu sudah kondisinya sudah membaik ya, itu tuh orang tuh akan banyak berkegiatan di luar, ya kan? Itu sebagai trennya tuh nantinya tuh akan sangat trennya. Jadi kalau kita ngelihat misalkan penjualan untuk produk-produk berkegiatan di luar itu sekarang tuh sudah mulai meningkat gitu. Itu sebagai salah satu demand market yang ada sekarang, karena pada saat udah misalkan udah membaik gitu ya, semua udah divaksin lah katakanlah, tapi tetap dengan protokol kesehatan, itu orang tuh ingin berkegiatan di luar gitu, karena kalau kecenderungan berkegiatan indoor ya masih ada risiko-risiko. Jadi orang-orang mungkin terhadap produk-produk yang berkegiatan di luar itu demand-nya mungkin akan tinggi ya, gitu sih kurang lebihnya gitu. Mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Kang Ali. Di sini mungkin ada Saya tambahan tambahin. ya? Oh ya, Ya. monggo. Oke. Kang Toto. Saya tambahin. Jadi ada dua sisi tentang tren ya. Tren yang mempunyai akan mempunyai umur yang panjang, dan tren yang berubah tentang berkaitan dengan season. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya dulu nih, kebetulan saya pernah di Eiger juga. Dulu saya adalah kepala departemen produk ya. Jadi saya membawai product developer, jadi product development juga quality assurance. Jadi tren itu adalah dulu Eiger memakai website-nya untuk analisis tren itu ada di WGSN, wgsn.com. Nah, di situ kita bisa dapat insight tentang warna, kain, dan sebagainya yang kira-kira akan tren 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Itu di satu sisi. Oke. Di satu sisi tren itu sendiri kadang-kadang kalau di product life cycle itu kan ada pengenalan, mature, dan sampai decline dan sebagainya. Nah, itu di sisi kiri. Di sisi kanan, kita harus mempunyai database dari toko. Penjualan per hari, penjualan per minggu, sampai penjualan per 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, di situ bisa terlihat mana yang barang masih laku, mana yang agak laku, mana yang kurang laku. Otomatis kalau yang kurang laku ini, kalau dari product life cycle itu adalah decline, dia sudah turun. Artinya dia tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan 3 bulan sampai 1 tahun bahkan ke depan. Nah, jadi dua sisi ini penting. Jadi ide dari luar kita dapat dari WGSN, terus ide dari dalam itu adalah data penjualan dari toko atau dari online. Kalau ada beberapa UMKM mungkin pakai online. Kira-kira apa yang laku dan sebagainya. Nah, itu nanti tolong di breakdown juga warna, style, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya contoh kemeja kotak-kotak masih tren. Nah, tinggal berarti bagaimana untuk kita mendesain produk berikutnya bahwa ya karena ini masih tren panjang, penjualannya juga masih bagus, otomatis kita berpendapat bahwa 6 bulan ke depan masih bertahan. Tinggal warnanya kira-kira apa? Nah, biasanya diambil dari wgsn.com seperti itu. Saya cuma ngasih gambaran seperti itu. Dulu untuk meng-create suatu produk itu harus ada 2 data. Jadi data yang toko untuk apa yang paling laku, paling laris itu untuk model. Kira-kira nanti itu model itu bisa dipertahankan. Untuk updating sedikit warna dan sebagainya itu ada di wgsn.com. Bisa dilihat seperti itu. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kang Kunto atas tambahannya. Betul ya, tadi mungkin sudah dijelaskan terkait tren market dunia bisa dilihat di web wgsn.com ya. Jadi bagi teman-teman yang tadi bertanya atau teman-teman yang sekarang mendengarkan, untuk tren market dunia bisa dilihat di wgsn.com, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, selanjutnya pertanyaannya mungkin ini lebih spesifik ya. Untuk bisa bangun produk brand sehebat Eiger, bagaimana ya? Butuh berapa tahun dan mungkinkah bagi kita mengawali merintisnya? Terima kasih. Ini dari Mas Rohmat lagi, mungkin di sini dari luar tekstil ya. Jadi mungkin bisa dikasih penjelasan juga dari Kang Ali khususnya yang sekarang berkarir di Eiger. Mangga, dipersilakan. Apa nih untuk membangun produk Eiger
Eiger ini Sehebatnya. bagaimana gitu ya, berapa tahun mungkin. Ya saya sendiri sebetulnya baru ya di Eiger. Saya bulan depan saya baru setahun sebenarnya. Nanti Pak Kunto lah bisa menambahkan lagi gitu ya. Jadi saya masuk ke Eiger ini sedikit saya coba menceritakan. Jadi saya lama di AJNM ya, saya lama di AJNM. Terus kemudian ada bisnis transformasi lah istilahnya. Jadi saya selesai di AJNM itu sekitar 2019 ya. Terus kemudian ada opportunity untuk membantu development team yang di Ethiopia untuk handle Afrika region. Cuman karena pandemi jadi saya harus kembali gitu loh. Dan kemudian ada local brand yang istilahnya open opportunity, saya masuk di sana. Jadi itu sekitar tahun 2020 bulan Juni ya, pas habis Lebaran lah. Jadi ini hampir setahun ya, hampir setahun. Jadi saya di Eiger itu ya dalam kondisi pandemi sih masuknya gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pertanyaan Eiger sampai besar di brand lokal ini sebetulnya ya mungkin pertama ya dari sisi marketingnya ya, dari sisi marketingnya gitu. Itu memang gencar sekali ya dari sisi marketingnya. Terus kemudian dari produk-produknya juga mungkin ya dari yang tadi juga sudah Pak Kunto sebutkan, apalagi dulu sangat pahami sekali terhadap trennya itu akan seperti apa, karena ya tanpa dengan riset dan tren kita nggak akan bisa jual produk gitu ya, harus pas gitu. Jadi dari sisi marketing dan dari produk sesuai dengan demand dari marketnya itu apa sih gitu loh. Demand dari marketnya itu apa. Dan kalau mungkin dari teman-teman semua, mungkin buat yang udah tahu bahwa di Eiger itu kan memang yang spesifiknya itu adalah mengenai ke tropical product ya. Jadi ke tropical product, jadi produk-produk yang dijual di, kalau kita lihat tropical itu kan yang garis lintang bola dunia itu ya. Jadi karena kalau kita ngelihat Indonesia itu kan luas ya, Indonesia itu luas, terus juga kemudian gunung-gunung di Indonesia itu kan juga banyak gitu ya. Jadi pangsa pasar untuk ke produk-produk outdoor itu ya sangat sangat besar di sana gitu. Jadi kebutuhan untuk market di sana ya sangat tinggi gitu ya. Ditambah dengan dari marketingnya yang kuat yang kayak kalau saya lihat ya seperti itu. Selain itu pun juga yang saya rasakan selama ya hampir genap 1 tahun ini, people development-nya ya, people development secara base culture-nya itu kuat juga ya, kuat. Jadi untuk people development tuh di internal Eiger tuh memang apa ya namanya itu kuat sekali gitu ya, sangat di empowering gitu loh. Jadi misalkan dari sekarang kan ada kebetulan CEO-nya itu baru ya, Pak Kunto pasti sangat sangat dekat lah dengan beliau. Itu pada saat kalau kita setiap minggu melakukan small group activity itu suka turun ke bawah gitu melihat. Nah, small group activity ini kita tidak membahas mengenai kepermasalahan teknis di kepekerjaan, tetapi lebih ke hal yang non teknis gitu loh, terhadap misalkan kita share mengenai respect gitu ya, share mengenai kita di keluarga bagaimana gitu, kedekatan. Jadi dengan begitu istilahnya kita bisa meningkatkan kedekatan kita dengan antara kita dengan tim, dengan other cross function. Dengan begitu ya kerjasama kita akan bisa tingkatkan, karena kembali kalau kita bicara mengenai quality kan bukan hanya responsible dari departemen quality saja, tetapi ya semua orang gitu, semua orang harus concern terhadap quality. Jadi pondasinya itu sih di people development untuk secara internal dan marketing. Mungkin bisa tambahkan juga nanti dari Pak Kunto. Oke, saya akan tambahkan sedikit tentang sejarah Eiger. Eiger ini didirikan oleh Bapak Roni Lukito di tahun 1989. Pada saat didirikan itu dia belum dengan merek Eiger, jadi mereknya Exxon, EXXon dulu, dan dia mulai di garasi rumahnya.
Nah, seperti itu. Jadi mulainya dari sesuatu yang kecil. Jadi cuman hanya bikin tas gitu loh. Jadi kalau kita lihat Eiger sekarang dengan berapa multi produk, dulu awalnya cuman hanya bikin tas. Mereknya Exxon tuh saya masih ingat. Nah, terus karena waktu itu merek Exxon itu sedikit ada komplain dengan apa? Dulu ada perusahaan minyak juga kan, Exxon kan. Nah, kebetulan langsung dialihkan kepada merek ekspor. Kalau kita sedikit flashback tahun 90-an sampai tahun 2000 dulu ada brand outdoor terkenal malah sebelum Eiger. Kalau mungkin masih ingat brand Alpina atau Alpina, Jayagiri. Alpina. Ya, Jayagiri ya, betul. Alpina dan Jayagiri dulu malah lebih besar dibanding Eiger. Tapi benar banget tadi yang dibilang sama Mas Ali, bahwasanya people development ini penting. Nah, people development ini penting, saya nggak ngelihat dulu ada di brand Alpina sama Jayagiri yang dulu emang lebih besar dibanding Eiger di tahun 90 sampai 2000 sampai masa krisis. Dan kebetulan kalau dilihat dari sejarahnya, dua brand ini ada konflik internal para pendirinya. Jadi karena tidak ada people development, ya dia collab dan sebagainya, dan Eiger mulai masuk di situ. Jadi Eiger mulai besar itu sekitar tahun 1995 sampai pada saat masa krisis. Jadi pada saat brand-brand Alpina, Jayagiri ini turun, Eiger waktu itu sedikit naik seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan, jadi di sini adalah momen Eiger pada bisa kenapa jadi nomor 1 order, karena pada saat itu pesaingnya Alpina Jayagiri ini collab gitu loh. Tapi bukan itu aja, bisa bertahan dari tahun 2000 sampai sekarang, tentunya juga memerlukan itu tadi, ya salah satunya tadi dibilang sama Mas Ali, ada people development, dan kedua adalah sistem juga, dan sistem di dalamnya, terutama dari pemilihan material tadi kan, quality itu nggak cuman dari jahitan loh ya, tadi Mas Ali juga ngomong, jadi pemilihan material, validasi material, desain yang lebih ke tren dan sebagainya, tadi juga ada kita pakai website BGSN dan sebagainya, termasuk laporan dari toko dan sebagainya. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang bisa membuat Eiger ini lebih besar dan besar sampai sekarang, seperti itu. Jadi kalau mau bikin brand seperti Eiger, ya yang pertama adalah mulai dari hal-hal yang kecil. Eiger ini besar juga dari hal-hal yang kecil, tadi kan cuman bikin tas aja gitu loh, ya kan. Tapi dengan konsisten, sistemnya di-develop, orangnya di-develop dan sebagainya, ya akhirnya banyak perusahaan juga akhirnya bisa jadi besar karena itu. Saya rasa itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Kunto dan Kang Ali terkait tambahannya ya. Bahkan ada sejarah ya, tadi menceritakan sejarah, Masya Allah, lengkap banget gitu ya, dari tahun 1989 ya, tadi awal berdirinya Eiger sampai nama pendirinya pun hafal gitu. Masya Allah, Kang Kunto pengetahuannya luar biasa sekali. Oke, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom chat ataupun langsung bisa open mic ya, untuk bisa disampaikan terkait apa yang perlu ditanyakan atau masih di sini. Alhamdulillah hadir peserta 30 orang yang dari berbagai macam kalangan ya, khususnya dari alumni Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil ataupun dari umum ataupun dari mana ini, Kang Tarmudi dari Ikrotek, Ikrotek, ada Ikrotek ya. Nah, insya Allah video webinar ini akan diupload ya di YouTube. Jadi bagi Akang Teteh yang ingin mereview kembali materi-materi atau poin yang disampaikan oleh Kang Ali tadi, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Kang Ali dan Kang Kunto tadi, nanti bisa dicek di YouTube yang nanti akan kami infokan linknya setelah diupload, kurang lebih seperti itu. Bagi rekan-rekan yang sekarang hadir atau Bapak Ibu yang sekarang hadir, bisa mengisi absensi tadi ya. Bagi yang belum mengisi absensi, di kolom chat kami kirimkan linknya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kayaknya ada pertanyaan yang terlewat tuh kayaknya tuh dari Pak Rahmat, nomor 2. Nomor 2 ya. Terkait pertanyaan, ini jika ingin mulai bisnis fashion. Nah, jika kita ingin mulai bisnis fashion, saran terbaik dan yang tercepat agar langsung bisa action bagaimana ya? Mohon jawabannya. Nah, ini ya saya sendiri nggak punya
brand ya. Cuman ya kalau dari ngelihat beberapa orang-orang yang dia mulai itu, ya dia nggak nunggu besok lusa, dia mulai aja gitu loh. Karena kalau nggak mulai ya kapan gitu. Dimulai aja gitu loh. Nah, mulainya itu mungkin dari mananya itu yang mungkin perlu keberanian gitu, perlu keberanian. Ya sampai sekarang saya belum mempunyai satu brand sendiri, saya belum punya nih. Kemarin-kemarin masih nyoba-nyoba, tapi karena keterbatasannya waktu gitu ya, mungkin dari rekan-rekan di sini yang ada mempunyai merek mungkin bisa share juga nih. Jadi mulai aja sesuai dengan passionnya apa nih gitu loh, dengan passionnya itu apa gitu. Misalkan katakanlah passionnya itu di satu hobi gitu loh, atau di satu komunitas dan ingin mempunyai satu bisnis fashion, ya mungkin bisa dimulai dari situ. Bisa dimulai dari marketnya, pasarnya dari teman-teman kita di komunitas dulu gitu kan. Itu sih. Jadi coba dari hal yang paling mudah yang kita bisa lakuin, mungkin itu aja sih. Karena seperti yang tadi Pak Konto sampaikan, seperti halnya Eiger bisa istilahnya sampai besar ini di lokal yang mungkin nantinya memang secara misinya akan go global juga gitu. Itu tidak serta-merta langsung besar gitu. Dimulai dari garasi juga yang tadi kan gitu. Dimulai dari yang kecil dulu, dimulai dari hal yang paling bisa dilakukan dulu, ya kan, bertahap, step by step gitu. Itu ya nanti akan terlihat gitu. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Dimulai dari mungkin saya hobinya. tambahin Oh nih. ya, mangga. Oke. Ini berkaitan kalau kita bilang produk itu kan ada dua kan. Jadi produk jadinya dan bahan bakunya gitu loh. Ya kan? Nah, kalau saya bilang sih daripada kita beresiko membayangin kira-kira apa yang tren dan sebagainya, kalau nanti kita mau bikin produk jadi, ya saya sarankan nih para pemilik UMKM ini bekerja sama dengan pabrik kain gitu loh. Di sini ada Kang Randy, ada Teh Ratih dan sebagainya. Biasanya supplier kain itu dia sudah punya survei juga, warna apa, kain apa dan sebagainya. Jadi paling enggak dengan bekerja sama atau kolaborasi dengan pabrik-pabrik ini, pabrik kain, paling enggak kita bisa sedikit meminimalkan resiko tentang tren, ya kan, tren kain gitu loh. Jadi kita tinggal memikirkan bagaimana tren desain bajunya atau produk jadinya seperti itu. Jadi zaman sekarang itu siapa yang menang itulah yang bisa berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa ya, banyak pihak tadi. Satu bisa melakukan kerjasama dengan pabrik-pabrik kain tadi, yang bisa dibilang mereka juga sudah melakukan survei tren sendiri untuk kainnya. Kalau kita sudah tahu tren kainnya kan paling nggak sudah 50% itu tadi. Apa mungkin malah 70% sudah kepegang. Tinggal 30% bagaimana desain kita sendiri untuk produk jadinya seperti itu. Jadi kalau saya kasih gambaran banyak perusahaan juga yang seperti itu gitu. Jadi bisa berhasil dengan adanya kolaborasi. Saya rasa itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Kunto dan Kang Ali tambahannya ya tadi terkait mungkin hobinya atau apa ya, kebiasaannya atau kesukaannya dari Kang Ali tadi. Kemudian juga terkait dari Kang Kunto terkait kolaborasi ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan supplier juga, dengan berbagai macam orang-orang yang mungkin bisnis di bidang kain ya. Khususnya sekarang hadir banyak ya, ada Teh Ratih sama Kang Irul atau Kang Randi, dan juga ada Pak Ali Fudin juga ini ya. Angkatan sebenarnya juga bergerak di bisnis bidang kain, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup ya Kang, karena ini juga bulan puasa, dirasa juga mungkin teman-teman juga bisa yang mungkin dari Jawa Timur atau Jawa Tengah itu juga waktunya beda ya maghribnya dengan teman-teman yang di Jawa Barat. Mungkin ada closing statement dari Kang Ali ataupun dari Kang Kunto juga. Monggo dipersilakan dari Kang Ali dulu. Ya, paling kalau dari saya sih intinya buat teman-teman atau buat rekan-rekan yang baru mulai untuk startup di area tekstil dan produk tekstil, yang tadi sempat saya sampaikan bahwa pengujian mutu atau product assessment itu sangat penting ya. Yang juga tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebihnya itu adalah lebih dari setengahnya itu effortnya itu adalah di product development. Jadi supaya pada saat proses diproduksinya
dan dikirim ke logistik, terus kemudian dipasarkan itu tidak menjadikan masalah, tidak menjadikan ada ketidaksesuaian terhadap produk. Dengan begitu istilahnya konsumen itu dia satisfied, puas, percaya dengan brandnya gitu loh. Dengan demikian dia akan bisa menyebarkan informasi bahwa oh ini produk ini bagus dipakai nih ke teman-temannya dia, ke networknya dia gitu. Dengan begitu kan bisnis juga akan bisa berkembang gitu. Jadi kembali bahwa product reassessment itu adalah sangat-sangat penting di quality product. Ya, itu aja sih. Baik, terima kasih Kang Ali. Dari Kang Kunto ada tambahan? Closing statement-nya? Kalau saya tetap dari tadi yang saya bilang, mulailah dari hal-hal yang kecil, karena semua yang besar itu adalah dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, sekarang itu adalah trennya adalah kolaborasi. Makin banyak kita berkolaborasi, istilahnya makin banyak network-nya. Jadi kemungkinan untuk gagal itu akan kecil. Jadi bisa dibilang seperti itu. Jadi ingat, jadi mulai dari hal-hal yang kecil, kolaborasi itu penting karena dengan demikian dengan kolaborasi itu jaringan kita akan lebih kuat. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kang Kunto dan Kang Ali Munajat. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa memberikan manfaat, terus juga pencerahan buat kita semua tentang di dunia barang jadi tekstil ya, dan juga mudah-mudahan menambah keberkahan kita di bulan puasa kali ini karena kita sambil mencari ilmu dan menunggu ini ya waktu datangnya maghrib, insya Allah menjadikan keberkahan. Nah, selanjutnya mungkin untuk absensi, jadi teman-teman bisa isi di Google Link yang sudah di-share di kolom chat komentar. Kemudian juga insya Allah terkait materi yang tadi sudah disampaikan atau poin-poin pertanyaan yang sudah dijawab, video webinar ini akan kami upload di YouTube dan juga kami share nanti link YouTube-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengulas kembali poin pemaparan pemateri ataupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kurang lebih seperti itu. Saya selaku moderator pada acara kali ini, mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang mungkin kurang berkenan, kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu atau tadi yang disampaikan oleh Kang Ali dan Kang Kunto bermanfaat bagi kita semua. Itu saja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.